Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Astriani Avelianata dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Mula Warman Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai teknik membaca cepat. Jadi, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Membaca cepat merupakan memahami suatu tulisan dengan cepat dan jelas. Bersamaan membaca, pikiran pun harus memahami arti bacaan yang dibaca. Oleh sebab itu, diperlukan kecepatan pikiran dan hati dalam membaca serta memahami tulisan. Ketepatan dan juga kecepatan membaca akan terbangun dengan sendirinya jika sering berlatih membaca. Adapun pengertian membaca menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hernowo, membaca cepat adalah kegiatan merespon lambang-lambang cetak atau lambang tulis dengan pengertian yang tepat dan cepat. Yang kedua, menurut Colin Ross, membaca cepat adalah keterampilan yang sangat bermanfaat untuk keperluan membaca sekilas dan pemahaman secara cepat serta biasanya mencegah kita bosan. Teknik-teknik membaca cepat yaitu yang pertama, teknik SQ3R, Survey, Question, Read, Recita, dan Review. Teknik ini bersifat praktis dan dapat diaplikasikan dalam berbagai pendekatan belajar. Strategi belajar SQ3R merupakan penimbulan pertanyaan dan tanya jawab yang dapat mendorong pembaca melakukan pengolahan materi secara mendalam dan luas. Strategi ini juga dipandang dapat meningkatkan kinerja memori dalam memahami substansi teks dan bahan bacaan dalam suatu bidang pengetahuan. Yang kedua, teknik pelayapan atau skimming. Pelayapan adalah teknik membaca untuk mendapatkan intisari suatu bacaan, ide pokok dan detail penting. Ide pokok dan detail penting yang membentuk intisari itu dapat berada di bagian awal bacaan, di tengah, atau di bagian akhir. Yang ketiga, teknik pemindaian atau scanning. Pemindaian adalah teknik membaca untuk memperoleh informasi yang langsung kepada fakta khusus, tanpa melalui informasi umum atau fakta umum. Contoh praktik pemindaian dalam aktivitas sehari-hari adalah pada waktu kita mencari nomor telepon di buku telepon, mencari arti kata dalam kamus, membaca daftar harga pada menu, melihat susunan acara televisi di koran. Selain itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan membaca. Kecepatan membaca akan dapat terjadi apabila pembaca memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi kecepatan membaca. Faktor yang berpengaruh dapat mengacu pada kemampuan seseorang yang bersifat spesifik, yang meliputi pengembangan konsep kosakata, pemahaman makna kata, pemahaman konsep-konsep linguistik, keterampilan analisis kata, dan lain-lain. Di sisi lain, faktor yang mempengaruhi pemahaman bacaan pun dapat terletak pada ketidaktahuan akan bahasa. Meskipun pengetahuan bahasa itu penting, namun bagaimana menumbuhkan keinginan membaca jauh lebih penting. Selanjutnya, faktor keterbacaan wacana. Materi bacaan yang disuguhkan dengan bahasa yang sulit menyebabkan bacaan itu sulit dipahami dan mengakibatkan frustasi bagi pembacanya. Faktor tingkat keterbacaan yakni tingkat mudah sukarnya bacaan bagi peringkat pembaca tertentu juga mempengaruhi kecepatan membaca seseorang. Faktor minat dan motivasi seseorang dalam membaca ikut berpengaruh terhadap kecepatan bacanya. Minat dan motivasi yang tinggi, baik terhadap bahannya maupun terhadap kegiatan membacanya, akan berefek positif terhadap kecepatan baca seseorang. Ada beberapa model-model yang terdapat dalam membaca cepat. Yang pertama, model membaca button up atau bawah atas. Teknik membaca dengan mengolah data informasi yang didapat dengan memahami kalimat per kalimat. Jelasnya, seorang pembaca dapat memahami informasi yang terdapat dalam teks dengan jalan memahami kalimat per kalimat. Pada model membaca bawah atas, struktur-struktur yang ada dalam teks itu dianggap sebagai unsur yang memainkan peran utama. Sedangkan struktur-struktur yang ada dalam pengetahuan sebelumnya merupakan hal yang sekunder. Membaca dalam proses button up merupakan proses yang melibatkan ketepatan, rincian, dan rangkaian persepsi dan identifikasi huruf-huruf, kata-kata, pola ejaan, dan unit bahasa lainnya. Tugas utama pembaca menurut teori ini adalah mengkode lambang-lambang yang tertulis menjadi bunyi-bunyi bahasa. Yang kedua, ada model membaca top-down atau atas-bawah. Teori ini dikenal sebagai model psikolinguistik dalam membaca.
dan teori ini dikembangkan oleh Goodman pada tahun 1976. Inti dari model membaca atas bawah adalah pembaca memulai proses pemahaman teks dari tataran yang lebih tinggi. Pembaca memulai tahapan membacanya dengan membaca prediksi-prediksi, hipotesis-hipotesis, dugaan-dugaan yang berkenaan dengan apa yang mungkin ada dalam bacaan, bermodalkan pengetahuan tentang isi dan bahasa yang dimilikinya. Untuk membantu pemahaman dengan menggunakan teori ini, jadi menurut model membaca atas bawah dapat disimpulkan bahwa pengetahuan, pengalaman, dan kecerdasan pembaca diperlukan sebagai dasar dalam memahami bacaan. Model membaca atas bawah ini berpijak pada teori psikolinguistik. Yang ketiga yakni interaktif. Teknik ini membaca dengan menggabungkan dua elemen-elemen pada dua model sebelumnya. Neil Anderson mengakui bahwa interaktif adalah model paling tepat untuk diterapkan karena model ini merupakan gambaran yang paling baik mengenai apa yang terjadi ketika membaca. Karena itu, membaca sebenarnya adalah gabungan proses bawah atas dan atas bawah. Yang keempat yaitu model membaca timbal balik atau MMTB. Model membaca timbal balik atau MMTB dicanangkan oleh teoris Rumelhart. Dia beranggapan bahwa model-model yang terdahulu itu tidak memuaskan, karena pada umumnya model-model tersebut bertitik tolak pada pandangan formalisme model-model perhitungan linear. Model-model itu mempunyai sifat-sifat berurut, berlanjut, tidak interaktif. Artinya, proses membaca tidak lagi menunjukkan suatu proses yang bersifat linear. Tidak menunjukkan proses yang berturut berlanjut, melainkan suatu proses timbal balik yang bersifat simultan. Tujuan dari membaca cepat antara lain, yang pertama mengetahui topik bacaan. Tujuan dasar membaca cepat adalah mengenali topik bacaan. Karena itulah esensi dari membaca. Selain mendapatkan topik bacaan, tentu saja akan mendapatkan banyak sekali sudut pandang menarik. Bahkan tidak hanya menarik, tetapi juga bermanfaat sekaligus bisa mengubah masa depan. Yang kedua, mengetahui organisasi penulisan. Tujuan membaca cepat mampu melatih kamu bisa mengetahui organisasi penulisan. Organisasi penulisan dalam hal ini lebih kepada bentuk penyusunan kalimat, penggabungan kata, penulisan tanda titik, koma, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengetahui opini, gagasan orang lain. Yang keempat, menemukan sesuatu yang menarik di dalam bacaan. Dan yang kelima, lebih update. Berkaitan dengan membaca cepat, ada beberapa tujuan dan manfaat yang Anda peroleh, yaitu yang pertama, mengenali topik bacaan. Jika Anda pergi ke toko buku atau perpustakaan, Anda ingin mengetahui apa yang dibahas dalam buku yang Anda pilih. Untuk keperluan tersebut, Anda melakukan membaca cepat beberapa menit atau nosing, untuk melihat bahan yang dibaca, sekedar untuk mengetahui isi bacaan. Hal ini juga dapat dilakukan ketika akan memilih artikel di majalah dan surat kabar atau clipping. Yang kedua, mengetahui pendapat orang lain atau opini. Di sini Anda sudah mengetahui topik yang dibahas. Selanjutnya Anda ingin mengetahui pendapat penulis itu terhadap masalah yang dibahas. Untuk itu, Anda tinggal membaca tulisan yang ada di tajuk surat kabar tersebut. Anda cukup membaca paragraf pertama atau akhir yang biasanya memuat kesimpulan yang dibuat oleh penulis atau redaksi. Yang ketiga, mendapatkan bagian penting yang diperlukan. Anda perlu melihat semua bahan bacaan itu untuk melihat ide yang bagus, tetapi tidak perlu membaca setiap kata, kalimat, bahkan alinea secara lengkap. Yang keempat, mengetahui organisasi penulisan. Dengan teknik membaca cepat, maka Anda dapat segera mengetahui urutan ide pokok dan cara semua materi disusun dalam kesatuan pikiran, serta mencari hubungan antar bagian dalam bacaan itu. Yang kelima, melakukan penyegaran atas apa yang pernah dibaca. Misalnya, dalam hal mempersiapkan ujian atau sebelum menyampaikan ceramah. Manfaat membaca cepat sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencari informasi yang kita perlukan dari sebuah bacaan secara cepat dan efektif. Yang kedua, dalam waktu yang singkat kita dapat menelusuri bahan halaman buku atau bacaan. Yang ketiga, tidak banyak waktu yang terbuang karena tidak perlu memperhatikan atau membaca bagian yang tidak kita perlukan. Maka, dari pembahasan kita mengenai teknik membaca cepat, dapat disimpulkan bahwa kecepatan membaca sangat tergantung pada bahan dan tujuan membaca, serta sejauh mana keakraban dengan bahan bacaan. Kecepatan membaca harus seiring dengan kecepatan memahami bahan bacaan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat ya.
Dan jika kamu suka dengan video ini, tekan tombol like dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di next video. Dadah!